Pelatih Filipina Tom Saintfiet mengikuti langkah Shin Tae-yong jelang laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia. Cara ini terbukti berhasil diterapkan oleh Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia sehingga bukan tidak mungkin kesuksesan dialami Filipina bila lakukan hal itu. Seperti diketahui, prestasi Timnas Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir cukup menjadi atensi dari sejumlah negara-negara Asia Tenggara yang jadi rival skuad Garuda. Situasi tersebut pada akhirnya membuat negara Asia Tenggara sangat berambisi untuk mengejar ketertinggalan dari Timnas Indonesia dengan segala cara. Semenjak dilatih Shin Tae-yong pada akhir 2019, perkembangan Timnas Indonesia berkembang dengan sangat cepat hingga ke level Asia. Belum lama ini, Timnas Indonesia bisa finish di semifinal Piala Asia U23 dan berkesempatan untuk memperebutkan tiket tersisa ke Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea, walau akhirnya tumbang. Jauh sebelum itu, progres Timnas Indonesia sebenarnya telah terlihat ketika Shin Tae-yong mengantarkan tim senior, U23, dan U20 secara bersamaan lolos ke Piala Asia. Bagi tim senior, mereka akhirnya merasakan tampil di Piala Asia setelah absen selama 16 tahun dan untuk pertama kalinya bisa lolos dari babak penyisihan grup. Tidak hanya itu, tren positif Timnas Indonesia terus berlanjut setelah berturut-turut mengalahkan rival Asia Tenggara yakni Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, Timnas Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk bisa melaju ke ronde 3 sekaligus lolos ke Piala Asia 2027. Serangkaian prestasi gemilang Timnas Indonesia tersebut kemudian menginspirasi pelatih Filipina, Tom Saintfiet untuk mengikuti cara Shin Tae-yong bagi skuad Merah Putih. Langkah yang ditiru Tom Saintfiet dari Shin Tae-yong ialah menjaring pemain-pemain keturunan yang saat ini tersebar di berbagai belahan dunia. Shin Tae-yong diketahui memang memanfaatkan 10 pemain keturunan Eropa untuk mendongkrak prestasi Timnas Indonesia secara jangka pendek. Berharap tuah itu juga menular ke mereka, Tom Saintfiet sampai melakukan hal serupa bahkan telah mengantongi nama 8 pemain yang bakal dinaturalisasi Filipina. Nama-nama tersebut diantaranya Rafael Obermaier, Anthony Markanich, Joseph Bacai, Zico Bailey, Dylan Demuin, Johannes Selven, Born Martin Christensen, dan Adrian Ugelvik. Tom Saintfiet sempat mengeklaim bahwa pemain-pemain tersebut hampir pasti bisa tampil saat Filipina menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Teoritisnya 90% sudah rampung, mereka akan siap bermain di Juni nanti, katanya kepada Spin. Meski demikian, masalah pun muncul saat pemain keturunan itu justru menolak panggilan Tom Saintfiet ke Filipina untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Tercatat Rafael Obermaier, John Patrick Strauss, hingga Grit Holtman secara terang-terangan menolak tawaran membela Filipina. Terkhusus untuk Rafael Obermaier, ia sempat ditargetkan bakal dinaturalisasi oleh Filipina sejak kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023, namun tak kunjung memberi jawaban. Kini, ketika Filipina kembali menawarkan Rafael Obermaier untuk bergabung, sikap pemain Liga Jerman itu tetap serupa yakni sama sekali tak memberi respons. Filipina akan bertandang ke Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 11 Juni 2024, untuk melakoni laga penutup grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Yuki Richardstahl, pelatih berdarah Jerman-Jepang, angkat jempol dengan langkah PSSI menaturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia, yang sejauh ini berhasil menunjukkan hasil. Terbaru, Timnas Indonesia dengan skuad pemain keturunan dan lokal berhasil memenuhi 2 target Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pertama, tim senior sukses lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kedua, tim U23 lolos hingga ke babak semifinal dan keluar sebagai juara keempat. Garuda Muda bahkan sempat punya asa untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024 setelah mengalahkan Korea Selatan U23. Salah satu pelatih asing yang mengaku takjub dengan program naturalisasi Timnas Indonesia adalah Yuki Richardstahl.
Ia merupakan pelatih tim Thailand U20. Yuki sempat berkunjung ke Indonesia untuk memenuhi uji coba bersama tim Indonesia U20 di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, pada 26 Januari 2024. Pada pertandingan tersebut skuad asuhan Yuki berhasil unggul dengan skor 1-2. Pasca pertandingan, pelatih berdarah Jerman-Jepang ini mengutarakan pendapatnya kepada Federasi Sepak Bola Indonesia. Ia merekomendasikan seorang kiper berdarah Indonesia yang menurutnya layak diamankan oleh timnas Indonesia. Sosok penjaga gawang yang dimaksud adalah Ryu Nugraha yang kini bermain untuk AC Nagano Parceiro, klub kasta ketiga Liga Jepang. Menurutnya sosok Ryu Nugraha layak berada di bawah Mister Timnas Indonesia. Berbeda dengan pemain Indonesia lain yang bergabung ke Liga Jepang melalui jendela transfer, kiper berusia 23 tahun itu meniti karirnya di Jepang dari level pelajar. Ryu mulai bermain sejak di bangku SMP bersama klub sekolahnya Shoda dan berlanjut ke SMA Ueda Chikuma. Lalu dia berhasil tembus audisi pencarian bakat tim AC Nagano Parceiro yang saat itu dipimpin oleh Stalk. Penampilannya terus berkembang hingga beberapa kali dijajal tim Fukui United dan Betok Hokkaido. Pada musim 2024, Ryu kembali ditarik klubnya AC Nagano Parceiro. Stalk mengakui ada potensi besar yang dimiliki oleh Ryu Nugraha. Apalagi sang pemain tak perlu menjalani proses naturalisasi karena dia memiliki paspor Indonesia. Maka dari itu Stalk meminta PSSI untuk mengundang Ryu Nugraha dan melihat potensinya untuk membela timnas Indonesia. Undang dia dan Anda akan lihat karena dia punya kualitas dan juga pemain yang baik, ungkap Yuki kepada awak media di Jakarta. Sebagaimana diketahui dalam waktu dekat ini timnas Indonesia akan menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Pada bulan Juni mendatang skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjamu Irak dan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Pemain-pemain keturunan seperti Nathan Choeaon, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, hingga Jay Itzes dipastikan tidak ada kendala untuk bergabung. Skuad Garuda optimis bisa membalaskan dendam atas kekalahan 5-1 dari Irak. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan juga bisa menumbangkan Filipina yang sebelumnya di leg pertama bisa menahan imbang 1-1. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen sudah berada di Indonesia jelang skuad Garuda gelar pemusatan latihan, TC. Timnas Indonesia telah dijadwalkan akan melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Juni mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan menjamu Irak terlebih dahulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, 6 Juni 2024. Kemudian di stadion yang sama, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Untuk menghadapi laga ini, PSSI pun telah merilis pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong itu memanggil sebanyak 22 pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina. Dari 22 pemain itu, salah satunya Ragnar Oratmangoen juga dipanggil. Pemain yang saat ini membela klub Liga Belanda Fortuna Sittard tersebut diketahui tengah berada di Indonesia. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengunggah video melalui Instagram Stories-nya pada Rabu, 22 Mei 2024. Ia terlihat berjalan kaki di pantai Bali atau menikmati waktu liburannya setelah melakoni